Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kalau akhirat tidak ada namanya bangga-banggaan, permainan, enggak ada. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Cuma dua kemungkinan. Adab yang pedih atau ampunan dan ridha dari Allah. Allah tutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Kita semua tertipu. Kita semua tertipu. Tertipu dengan HP. Kita duduk di jalan lihat berita sampai setengah jam. Tertipu enggak? Ada faedahnya enggak? Coba tanya sama diri kita. Ada faedahnya enggak? Enggak ada. Coba kalau kita buat baca Al-Qur'an. Belum lagi kita tidak bicara maksiat, ini kita bicara nonton yang tidak maksiat misalnya. Berita ini, berita anu, setengah jam lewat. Dengar komentar ini, komentar anu, baca komentar setengah jam lewat. Coba sini kita buat baca Quran. Akan berubah status kita lebih indah di alam barzah. Setengah jam tersebut kita gunakan baca Al-Quran. Tapi kita lalai. Kita tertipu, terpedaya. Terpedaya. Betapanya ibu-ibu ngabisin waktu nonton film Korea, dia menyangka bahagia. Ternyata hatinya menjadi kering. Orang kalau habis nonton film, pasti hatinya kering. Pasti. Allah kasih dampak langsung, tidak tunggu lama. Sama dengan orang baca Quran, pasti langsung dampaknya langsung bahagia. Pasti, enggak tunggu lama. Terpedaya nonton seri 1, seri 2, seri 30. Ya. Saya pernah naik mobil sama seorang. Saya bilang, ada kawan punya cerita. Saya kenal orang tersebut. Kemudian ceritanya dibuat menjadi sinetron. Sinetron tersebut judulnya ini dan itu. Saya enggak mau sebut lah. Kata supir, saya nonton semua, Ustaz. Semua seri saya nonton. Ceritanya begini loh, Ustaz. Kisah nyatanya saya tahu, itu teman saya. Jadi subhanallah, senang aja orang nonton, senang, enggak tahu uang. Tapi ada pertandingan, boleh pertandingan, senang, namanya pertandingan. Siapa enggak senang nonton bola? Kita senang nonton bola. Siapa enggak senang olahraga? Kita punya. Tapi habis waktu kita nonton, setiap pertandingan kita nonton. Sampai pertandingan jam 2 malam kita bangun nonton. Sambil teriak gol, gol, gol. Kemudian kita tahu pemain-pemainnya. Si Ronaldo, si Messi, siapa lagi? Kita tahu semua biografinya. Tapi mungkin boleh-boleh saja dalam hukum Islam. Mungkin. Tapi apakah kita ridho kalau dibuka catatan amal isinya Ronaldo, Messi, Ronaldinho, siapa lagi? Itu semuanya. Bukan kita baca tafsir surat ini, bukan. Isinya seperti itu. Portugal lawan ini lawan anu, Real Madrid lawan AC Milan kalau zaman dulu. AC Milan lawan Juventus zaman saya dulu. Sekarang saya enggak tahu grup-grup apa lagi. Ya. Terus terpedaya. Kita terpedaya. Seorang terpedaya dengan subhanallah barang branded. Ketika dia punya barang branded, dia merasa nilainya menjadi tinggi. Akhirnya terbawa dalam alam khayalan, selalu beli barang branded. Saya dulu nggak habis pikir, ini ada orang beli tas sampai ratusan juta, apa bahlul nggak? Tapi ternyata suatu style dalam kehidupan. Yang beli tas 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1 miliar, 1,5 miliar. Waktu qadarullah saya sama istri pergi ke Paris. Waktu itu kita diundang pengajian oleh pihak sana. Kemudian saya waktu itu naik mobil diplomat, diantar sama teman. Dia bilang, Ustadz, di sini ada toko jual tas tertentu dengan merek tertentu. Itu yang beli ngantri. Banyak yang ngantri orang Indonesia. Masya Allah. Jadi masuk dalam alam khayalan. Kita lihat nggak masuk akal, tapi jadi masuk akal. Ternyata orang banyak yang terjebak. Menipu. Tapi, tas buat apa? Saya pernah ditanya, Ustadz, boleh nggak saya beli tas 600 juta? Zakat saya sudah bayar, sedekah saya sudah bayar, sudah silaturahmi. Saya masih punya uang beli tas 600 juta. Saya waktu dulu saya masih enggak masuk akal bagi saya waktu itu. Orang gila ada beli tas 600 juta. Saya bilang, itu tas manfaatnya apa? Biasa simpan mobil apa enggak? Ternyata belakangan sampai miliaran tas. Ibu-ibu heran kan? Tapi ada orang yang terpedaya seperti itu. Duitnya kebanyakan. Ada nggak orangnya di sini? Subhanallah.
Jadi begitulah ya. Hanyalah menipu dan senda gurau. Dan kita semua terpedaya tanpa terkecuali. Tingkat tertipu itu bertingkat-tingkat, tapi kita semua tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupannya kecuali kesenangan yang menipu. Dia sifat yang melazimi kehidupan dunia, suka menipu. Baik. Ini yang pertama, hakikat dunia. Bosnya hakikat dunia cuma apa? Sementara. Yang berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Dunia itu kalau kita pikirkan hakikatnya, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Perhatikan, kenikmatannya tidak ada yang sempurna. Semua yang kenikmatan yang kita rasakan pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek sampingnya. Dan apa kata Jibril kepada Nabi SAW? Ketika datang Jibril menasihati Rasulullah, kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Silakan kau hidup, sesungguhnya kau akan meninggal dunia. Kemudian kata Jibril alaihissalam, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah darinya. Subhanallah, itu hakikat dunia. Ada kebahagiaan, kita cinta. Semakin cinta, perpisahan semakin menyedihkan, ya atau tidak? Ibu lebih ngerti nih, saya ulangi. Semakin cinta, perpisahannya semakin sulit atau tidak? Sulit. Kalau tidak cinta, yaudah, pegatan wae. Kalau enggak cinta. Semakin cinta. Dan itu yang kita rasakan. Seorang semakin cinta dengan ibunya, ketika ibunya meninggal, betapa sakit yang dia rasakan semakin pilu. Seorang sayang sama anaknya, ketika anaknya semakin dia cintai, ternyata meninggal, Allah uji semakin pilu. Itulah kehidupan dunia. Seorang semakin sayang kepada pasangannya, ketika yang dia sayang tersebut menyakitinya, dia begitu sakit luar biasa. Semua ada resiko dunia ini. Allah sengaja buat dunia ini seperti itu, supaya kita ini ingat akhirat. Agar kita sadar dunia ini mau kita cari sebagaimana sebanyak-banyak pun, tidak akan kita bisa mencapai puncak kenikmatan tanpa takwa, enggak mungkin. Dengan modal sedikit dari dunia, tapi dengan ketakwaan yang maksimal, optimal yang bisa kita lakukan, kita akan merasakan apa? Kebahagiaan. Ibu tahu orang kan punya perusahaan, dia punya perusahaan besar, kemudian uang sampai triliunan. Apa dia hidup? Dia juga dalam kegelisahan. Begitu ada hitungan pajak, pusing atau tidak? Pusing. Yang jualan bakso apa mikir pajak? Nggak ada. Santai aja. Sampai seorang punya usaha besar, ketika mau lebaran, dia yang pusing. Kenapa? Harus bayar THR. Sementara anak buahnya pada senang karena akan menerima apa? THR. Bosnya pusing, anak buahnya senang. Coba, lebih enak jadi bos apa jadi anak buah? Jadi bos meskipun pusing katanya. Kehidupan begitu ya. Setiap kenikmatan resikonya. Mau makan yang enak-enak, di balik itu ada kolesterol yang menanti. Asam urat, benar ibu tadi. Itu sudah bunyi sinyal-sinyal banyak di tubuhnya. Apapun enaknya pasti ada efek sampingnya. Itulah. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang akhirat, Allah mengatakan, udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian tidak bakalan sedih, kalian tidak bakalan khawatir. Karena kehidupan dunia ini semewah apapun, seindah apapun, terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Nggak ada orang tertawa terus, nggak mungkin, kecuali orang gila. Saya dulu punya kawan, dia tabib pribadi Amir Madinah, rahimahullah, sudah meninggal. Jadi kadang-kadang dia naik helikopter sama Amir Madinah, terkadang dia naik mobil khusus ya, karena dia kadang akupuntur, kadang dia pijit ya. Dia bilang ketika terjadi tembak-tembakan di Madinah waktu itu, saya masih kuliah. Ada sekelompok yang diduga terkena pengaruh pemikiran Khawarij, kemudian tembak-tembakan di Madinah. Kata dia, itu gubernur 3 hari nggak bisa tidur. Saya tukang pijitnya tidur. Jadi jangan dipikir bahwasanya kalau jadi pejabat kaya raya kemudian dia pasti, yang dia sudah kejar setengah mati tersebut belum tentu dia nyaman. Terkadang mereka sudah bicara tentang jabatan, terkadang tidak tidur. Kita sudah tidurnya lelap, mereka masih nyusun rencana bagaimana sampai malam-malam nggak tidur.
Sementara sang penjual bakso atau kita yang hidup biasa sudah tidur ba'da isya, ngobrol sama istri, ngorok sampai pagi. Subhanallah. Itu dunia yang mau kita kejar-kejar. Semakin tinggi nikmat yang kita dapatkan, semakin tinggi apa? Resikonya. Maka kita harus tahu itu adalah hakikat apa? Hakikat dunia. Jangan terpedaya dengan dunia ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya benar uang bukanlah pasti bahagia, bukan. Meskipun kita yakini uang adalah salah satu sebab kebahagiaan, benar. Oke, kita setuju. Dunia salah satu sebab kebahagiaan. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan, arba'un minas sa'adah, 4 di antara sebab kebahagiaan, al-baitul wasi', rumah luas, benar. Artinya al-markabul hani, kendaraan yang menyenangkan sebab bahagia. Orang punya mobil enak, oke, bahagia. Al-jaru saleh, tetangga yang baik dan istri yang salehah. Itu sebab-sebab apa? Kebahagiaan duniawi. Ya. Tetapi untuk bahagia, ya, yang penting adalah iman. Yang penting adalah apa? Iman. Orang kejar dunia sebanyak-banyaknya, tingkat kebahagiaannya tidak beda jauh. Saya katakan tadi. Ada orang misalnya dia dari punya motor, tiba-tiba punya mobil, bahagia atau tidak? Bahagia. Karena ada perubahan luar biasa. Dari motor punya mobil. Tapi dia punya mobil, mungkin dia beli Avanza. Kemudian dia naik lagi beli apa? Beli Innova. Oke, lebih nyaman daripada Avanza. Baik, dia sudah merasakan kebebasan. Tapi perubahan berikutnya dari Innova misalnya Lexus enggak signifikan. Tidak signifikan. Rumah segini Masya Allah sudah besar. Mau rubah 1 kilo tidak signifikan. Benar ada beda tapi tidak signifikan. Daripada perjuangan dia untuk membesarkan rumah 500 meter jadi 1 kilo tidak signifikan. Maksudnya kita mau kejar dunia sebanyak-banyaknya itu kebahagiaan tidak signifikan. Sementara kita habiskan umur kita usaha ini, usaha kemudian ya cuma dapatnya segitu-segitu saja. Dibandingkan kelelahan yang kita rasakan. Kepenatan yang kita rasakan. Kita tertipu dengan dunia, cari dunia sebanyak-banyaknya sehingga akhirat kita lupa, itu masalah besar. Taib. Jadi dunia itu ya, kenikmatannya terkontaminasi, itu suatu yang pasti. Terkontaminasi dengan apa? Kesedihan dan kekhawatiran. Ya. Seorang wanita punya suami yang tampan, dia bahagia tapi dia khawatir jangan sampai dia selingkuh karena saking tampannya. Banyak cewek-cewek dekat. Repot. Ya enggak? Dia punya suami, punya usaha besar, di situ ada jadi direktur, kemudian pegawai-pegawainya gadis-gadis. Khawatir enggak? Khawatir, gitu. Setiap kenikmatan ada resiko. Taib, hakikat berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia ini Allah jadikan sebagai ujian. Dunia ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 7, "Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Buat apa Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya semua? Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Ternyata Allah ciptakan alam semesta ini, bumi ini dan isinya untuk ujian. Allah berfirman juga dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan. Bumi dijadikan indah dengan perhiasannya. Inna ja'alna ma'alal ardi. Kami jadikan apa yang di atas muka bumi zinatan laha sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Linabluwahum, untuk menguji, kami uji mereka ayyuhum ahsanu amala. Jadi dunia ini memang untuk disiapkan Allah untuk ujian. Makanya disebut dengan darul ibtila, yaitu negeri ujian. Adapun akhirat darul jaza, negeri balasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Sekarang adalah negeri ujian.
Allah juga ciptakan kita di awal dari surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian, itu kita. Buat apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian amalan terbaik. Allah ciptakan kalian hidup, kemudian Allah mematikan kalian. Antara hidup dan mati Allah nilai. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah jadikan dunia manis dan hijau. Manis maksudnya dirasa manis. Siapa enggak suka dunia? Kita manusia suka dunia. Siapa tidak suka duit? Siapa tidak suka harta? Ibu-ibu, siapa yang tidak suka emas? Ya. Kita manusiawi. Kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu begitu cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Manusiawi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah bersabda, inna dunya hulwatun, manis. Khadirah dari sisi rasa manis, khadirah hijau dari sisi dipandang menyenangkan. Tapi buat apa Allah ciptakan ini? Kata Nabi SAW, wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi. Buat apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Agar Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas muka bumi. Kemudian kata Nabi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadalah dari fitnah dunia, wahai laki-laki. Dan waspadalah khusus terhadap fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah pertama kali menimpa Bani Israil fitnah wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dalam surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji kita dengan keburukan seperti sakit, ekonomi sulit, ya. Musibah-musibah, mungkin anak yang nakal, mungkin suami yang selingkuh, mungkin istri tukang ngomel. Ini ujian semua yang kita tidak sukai. Ya. Demikian juga bil khair, Allah uji dengan kebaikan. Ekonomi bagus, rumah mewah, istri cantik, anak-anak baik, ya. Tetangga baik, usaha maju, kesehatan yang luar biasa, yang prima. Ini juga ujian. Masing-masing ada ujiannya. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kesusahan dan kami uji kalian dengan kesenangan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Ingat, setelah itu kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini semua hakikat yang ketiga yang perlu kita yakini, bahwasanya dunia ini adalah apa? Ujian. Dan ujian tersebut tidak lama. 60 tahun sampai 70 tahun. Allah ingin lihat bagaimana yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kita introspeksi diri. Kita evaluasi kembali. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Maksudnya evaluasi kalian. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Setiap nyawa, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia lakukan sekarang untuk esok hari. Apa yang dilakukan sekarang untuk hari kemudian. Dicek kembali. Wal tanzur, hendaknya cek kembali, evaluasi, lihat kembali. Ma qaddamat lighad. Apa yang sudah dilakukan sekarang untuk masa depan. Wattaqullah, bertakwalah. Ini yang harus kita perhatikan setelah kita mengetahui hakikat dari kehidupan dunia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita menghadapi dunia agar kita tidak terpedaya? Yang pertama, berusaha menjadikan dunia yang kita miliki, yang Allah berikan, yang seadanya ini sebagai sarana untuk meraih akhirat. Dan itulah nasihat orang-orang soleh dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kata mereka, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepada engkau wahai Qarun untuk mencari akhirat.
Apapun yang kita dapatkan, orientasi kita apa? Akhirat. Agar kita tidak terpedaya menghabiskan umur kita hanya untuk mengumpulkan seperti sifat orang kafir. Kata Allah, alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang kumpulkan harta kemudian hitung-hitung terus. Di ATM sekarang sudah berapa? Coba sudah berapa? Properti saya sudah berapa? Usaha saya sudah banyak. Dunia. Alladzi jama'a malahu wa addadah, ngumpulin hitung-hitung aja. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka orang kafir tersebut hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sama sekali tidak. Mau harta Anda 1 miliar, 1 triliun tidak akan menambah umur kita 1 detik pun enggak. Yakin itu. Oleh karenanya kalau kita tidak menjadikan dunia kita untuk akhirat, kita capek dan rugi. Sekarang kita punya dunia, alhamdulillah. Dikasih kesehatan, gunakan. Saya olahraga buat apa? Supaya bisa sholat enak, bisa umroh, kuat kalau punya duit. Bisa berbakti sama orang tua, bisa kerja cari nafkah buat anak istri. Saya butuh kesehatan. Olahraga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cari uang sekarang. Bikin usaha baru buat apa? Karena saya mau bayar zakat dan saya punya rencana bangun masjid. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Makanya Rasulullah SAW ketika memanggil Amr bin As radhiyallahu anhu, dia baru saja masuk Islam beberapa bulan. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam Ghazwah Dzatis Salasil, kata Rasulullah, wahai Amr, saya ingin menjadikan kau Amirul Jaish. Supaya kau dapat ghanimah. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, saya berperang bukan cari ghanimah. Kata Rasulullah SAW, ya Amr bin As, ni'ma al-malu salih atau ni'mal malu salih li rajulis salih. Wahai Amr bin As, sungguhnya sebaik-baik harta yang saleh, yang baik jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Yaitu Rasulullah ingin Amr bin As dapat harta supaya dia bisa beramal saleh dengan harta tersebut. Sehingga dia bisa mengoptimalkan apa yang dunia yang dia miliki untuk akhiratnya. Seorang diberi jabatan oleh Allah, dunia. Jabatan itu dunia. Gunakan jabatan tersebut untuk meraih akhirat sebaik-baiknya. Bagaimana bisa berkhidmat kepada masyarakat, menyenangkan hati masyarakat, usahakan. Apa yang kita punya potensi kita miliki, gunakan untuk akhirat. Adapun kita hanya ngumpul dunia, sudah punya rumah satu, bikin rumah lagi, tidak signifikan. Begitu-gitu aja. Bukan dilarang, silakan. Tapi kalau punya uang berlebihan, gunakan untuk akhirat. Kalau tidak, capek. Hisabnya panjang ini nanti jelas. Bukankah Rasulullah mengatakan, inna fuqara ummati yadkhulul jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Kenapa orang kaya lama masuk surga? Karena hisabnya panjang. Hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, ATM-nya banyak. Banyak hisabnya. Bayangkan ibu-ibu punya duit banyak, tahu-tahu ketika ngantri masuk surga, bibi pembantu masuk duluan. Afwan, Afwan, saya duluan ya. Tunggu dulu, enggak ada Afwan. Orang kaya 500 tahun lagi. Supir, Afwan bos, saya sudah dipanggil bos. Bos 500 tahun lagi, miskin bosnya kasihan. 500 tahun sedih, lama atau sedikit? Antum aja menikmati, antum cari kekayaan, kerja keras dari 40 tahun baru mulai kaya, OKB, orang kaya baru. Mulai kaya umur 40 tahun, tewas umur 60. Tapi berarti menikmati kaya cuma berapa tahun? 20 tahun. Dihisab berapa tahun? 500 tahun. Mending jadi orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau kekayaan ini Allah yang Allah berikan tidak kita gunakan untuk akhirat, kita hanya merugi. Merugi. Benar kata para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah, di antaranya Hafiz Ibnu Hajar rahimahumullah. Meskipun orang kaya ternyata terlambat masuk surga, tapi setelah dihisab ternyata amal solehnya banyak, meskipun dia terlambat dia bisa di level yang lebih tinggi daripada si miskin. Dengan syarat dia menggunakan potensi yang Allah berikan pada dia untuk apa? Akhirat. Maka semua potensi yang kita miliki gunakan untuk akhirat. Yang kedua, Rasulullah menganjurkan kepada kita, ini susah tapi begitulah nasihat Nabi, untuk meraih dunia seperlunya saja. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Rasulullah nasihati Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, dia masih remaja ketika itu. Kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Aw abiru sabil, atau bahkan kalau bisa menjadi orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing itu, dia tinggal cukup lama, tapi dia asing di kota tersebut. Kenapa? Dia mungkin kerja, ngumpulin duit untuk pulang kampung. Itu orang asing.
Orang pergi ke tempat lain, dia kerja-kerja cari duit untuk apa? Untuk bikin istana di kampungnya. Rasulullah ibaratkan seperti itulah di dunia. Yang kau pikir di akhirat, punya duit, kasih semua, kirim ke kampung. Kirim ke, ngapain di sini? Kau kan tidak tinggal lama di sini. Kalau kau orang asing, ngapain bangun rumah? Karena padahal kau tahu kau akan meninggalkan kampung tersebut. Ya, yang kau fokuskan bagaimana bikin istana di kampung sendiri, kampung yang asli. Maka jadilah kau seperti orang asing. Silakan bangun istana di dunia, tapi jangan lupa istana di akhirat harus lebih indah. Harus lebih baik. Oleh karenanya secukupnya, orang asing tidak sibuk-sibuk ngumpulin harta di tempat pengasingan. Yang dia sibuk gimana ngumpulin harta di kampungnya. Punya harta sedekah, Punya waktu dia gunakan untuk akhiratnya. Bahkan kata Nabi, au abiru sabil. Kalau bisa bahkan seperti orang numpang lewat, apalagi numpang lewat hanya keperluan orang numpang lewat, mungkin cuma makan roti, makan nasi, kemudian pergi lagi lanjut. Secukupnya karena dia akan melanjutkan perjalanan. Enggak mungkin dia kemudian ambil barang-barang banyak-banyak kemudian dia jalan dengan penuh berat melanjutkan perjalanan. Enggak, dia cuma seperlunya kemudian lanjutkan perjalanan masih panjang. Kalau bisa seperti itu, namun ini berat. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika datang Ibnu Mas'ud melihat Nabi SAW tidur di tikar. Yang tikar tersebut memberi bekas di lambung Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud berkata, alam nattakhid laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikinkan anda kasur yang nyaman untuk anda tidur? Kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Perumpamanku dengan dunia seperti orang yang hanya pengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur sebentar, kemudian meninggalkan pohon tersebut karena harus melanjutkan perjalanan. Rasulullah mengibaratkan dunia seperti pohon tempat bernaung sebentar, istirahat, tidur siang. Emang tidur siang berapa jam sih? 1 jam, 2 jam, kemudian lanjut. Kata Nabi, ngapain kalau gitu saya sibuk-sibuk, dunia banyak-banyak. Ini Nabi SAW. Sampai Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Ar-Riqaq, bahwasanya ada seorang wanita datang ke rumah Nabi SAW. Kemudian lihat kasur Nabi kurang bagus, maka dia datangkan kasur baru. Rasulullah pulang, kata Rasulullah SAW, dari mana? Dari seorang wanita. Kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kembalikan. Saya tidak butuh ini. Kalau saya mau dunia, saya bisa. Kembalikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kezuhudan juga bahkan kepada putrinya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa putri Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad siapa? Pemimpin. Kalau kita bahasa kita, yaitu ya kepala negaranya kota Madinah. Yang seharusnya kalau berfoya-foya bisa. Apalagi Rasulullah banyak memenangkan peperangan, ghanimah sebanyak-banyaknya Nabi miliki. Fatimah kerja keras sama suaminya Ali bin Abi Thalib sampai dia harus menggiling gandum sampai tangannya ya seperti itu ya, enggak halus lagi. Sampai letih. Maka dia datang kepada Nabi minta ide, ya Rasulullah, saya minta pembantu, kalau ada budak jadikan pembantu karena hidup susah. Apakah Nabi kasih pembantu? Kata Nabi tidak. Nabi suruh zikir. Kata Nabi dalam riwayat, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada Fatimah sementara ahlu sufa masih banyak yang kelaparan. Mending budak saya jual hartanya untuk dibagikan kepada fuqara. Sehingga di antara mukjizat Nabi SAW hidup zuhud, komitmen seumur hidupnya. Tidak pernah sesekali dia, kalau kita yang orang diet cheating ya. Sekali-sekali kita mau nyaman enggak ada. Rasulullah enggak ada. Seumur hidup zuhud. Bukti bahwasanya Rasulullah memang tidak cari dunia. Kita enggak ada yang bisa begitu. Tapi Rasulullah mengajarkan kita kalau ngambil dunia secukupnya. Saya sampaikan ini hadis Nabi, kita berusaha